Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pixie Cerita Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari Twitternya, dari tulisannya akun yang bernama Angga_put. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Santet Usus Babi. Dan untuk seperti apa kisahnya, mari kita masuk ke ceritanya. Santet usus babi, sebuah santet yang menghabisi darah satu keturunan. Berawal dari perjanjian dengan jin kafir hingga berakhir tewasnya banyak nyawa. Tahun 1998, terlihat dua orang wanita berjalan menyusuri hutan yang cukup jauh dari pemukiman. Lama berjalan mereka menemukan sebuah rumah tua. Mereka pun mendekat ke rumah itu. "Permisi," ucap salah satu wanita itu sambil mengetuk pintu. Setelah lama mengetuk, keluarlah seorang wanita tua dengan wajah keriput yang sangat mengerikan. Dia mengangguk seolah mengisyaratkan, bertanya kepada dua wanita itu, "Mau apa?" "Saya mencari Mbah Pancaka," ucap wanita itu masuk. Lalu mereka berdua dipersilakan untuk duduk di ruang tamu. Wanita tua tadi lantas masuk ke kamar yang tertutup. Dua wanita itu pun memandang sekitaran rumah yang dihiasi barang-barang aneh. Mulai dari kepala kerbau yang darahnya mengering, bermacam-macam keris dan benda pusaka lainnya. "Kamu yakin mau ke sini? Bukankah ini perbuatan dosa?" ucap salah satu wanita itu yang mengatakan kepada salah satunya. Wanita yang satunya hanya dia dengan mata yang masih menatap sekitar dengan ngeri. Tidak lama wanita tua yang tadi pun keluar dari kamar itu, lalu memanggil mereka berdua. "Bapak Jaka sudah menunggu," ucap wanita tua itu. Lantas mereka pun masuk ke dalam kamar. Terlihat seorang laki-laki yang lebih muda dari wanita tua itu tengah merapalkan macam-macam mantra yang di depannya banyak perlengkapan seperti dukun pada umumnya, seperti boneka jerami, aroma kemenyan yang di mana-mana, serta di langit-langit tergantung tengkorak kepala monyet. Lama Mbah Pancaka merapal mantra, lalu menanyakan maksud kedatangan mereka. "Apakah saya berjodoh dan bisa menikah dengan Hendro?" ucap salah satu wanita itu. "Siapa nama kamu dan siapa Hendro itu?" "Nama saya Anggun, Mbah. Hendro itu sepupu saya dan saya mencintainya ketika bertemu saat di pesta keluarga," ucap Anggun. Lantas Mbah Pancaka langsung merapalkan mantra, membakar kemenyan, lalu dari bara pembakaran kemenyan tadi dimasukkannya ke dalam mangkuk tanah liat yang berisi. Terlihat air itu mendidih. Dan tiba-tiba Mbah Pancaka mengatakan, "Biar dia sendiri yang menjawabnya. Kau tidak akan berjodoh dengannya. Lebih baik kau menjauh darinya." Karena suara itu terdengar sangat berat, dan wanita yang di sebelah yang tidak lain adalah teman Anggun, tengah dirasuki jin yang telah dipanggil Mbah Pancaka untuk meramal nasib Anggun. Suaranya terdengar sangat berat. Lalu seketika teman Anggun langsung berpaling dan menerkam wajah Anggun. "Kematianmu disebabkan olehnya." Teman Anggun yang waktu itu pun langsung tersadar. Lantas Mbah Pancaka langsung mengatakan, "Nah, jauhi Hendro karena dialah kunci kematianmu." Tahun 2008, terlihat dua orang laki-laki dan wanita tengah bertengkar hebat di toko roti. Toko roti itu milik seorang lelaki dengan wajah yang cukup tampan. Meski dengan umurnya yang sudah 40 tahunan, "Kau harus tanggung jawab, Hen," ucap wanita itu yang tiba-tiba marah dan melabrak laki-laki itu di tokonya. Bukannya menenangkan, Hendro malah sebaliknya marah. "Dasar wanita sial, bukankah sudah aku bilang, gugurkan saja anakmu itu? Apa kau sudah gila? Bajingan, usia kandunganku sudah 4 bulan begini," ucap Anggun yang berteriak. Kemudian Hendro mencekik leher Anggun. "Aku tidak mau tahu, kau harus gugurkan kandunganmu itu," ucap Hendro. "Seharusnya kau pikirkan sebelum melakukan itu, bangsat," teriak Anggun sambil memaki. Lantas Hendro kembali mencekik Anggun, kembali di bagian leher. "Ini tidak akan terjadi jika bukan karena kau yang menggodaku, wanita jalang." Kemudian Anggun berontak dengan sumpah serapah dari mulutnya.
Dengan berontaknya Anggun, lantas Hendro refleks memukul Anggun dan mengenai bagian perut. Lantas darah pun berceceran keluar dari bawah. Seketika Anggun pun tidak sadarkan diri. Dengan panik, Hendro menelepon temannya dan menyuruhnya untuk datang ke tokonya membawa mobil. "Cepat ke sini, bawa mobil. Kita harus ke rumah sakit." "Memangnya ada apa? Aku baru bangun tidur." Lantas membuat Hendro marah. "Tolong jangan main-main. Cepat ke sini, bocah," bentak Hendro yang langsung mematikan telepon. Seketika Anggun tersadar. Anggun sudah terbaring di rumah sakit dengan kondisi lemah. Lalu dari luar kamar Hendro masuk menemui Anggun. "Kamu keguguran," ucap Hendro dengan kepala menunduk, mengatakan kepada Anggun. Sambil menangis mengusap perutnya, Anggun menyalahkan kejadian ini akibat Hendro. "Ingat, jangan pernah ganggu aku dan keluargaku lagi," ucap Hendro yang langsung meninggalkan Anggun. Anggun masih menangis, tangisannya terisak-isak. Di dalam hatinya dia menanamkan dendam, namun rasa untuk memiliki Hendro masih saja ada di dalam hatinya. "Aku akan membunuh istrimu agar kita bisa hidup berdua." Suara ketukan pintu terdengar dari luar. Lalu seseorang anak berusia 7 tahunan membukakan pintunya. "Ayah sudah pulang," ucap seorang anak itu yang langsung memeluk Hendro. "Jagoan ayah, udah pulang sekolah. Gimana sekolahnya tadi? Ada yang gangguin gak?" ucap Hendro. "Gak ada kok ya, aman-aman saja," ucap anaknya. Hendro pun masuk ke dalam rumah. Dilihatnya istrinya sedang memasak. Ketika melihat Hendro datang, istrinya langsung berhenti masak dan menyalami tangan Hendro. "Gak usah ditinggalin masakannya ya bun, nanti gosong," ucap Hendro kepada Rini. Rini hanya tersenyum. Jika Rini ini adalah istri yang sangat patuh dan menghargai suami, membuat Hendro sangat tidak mungkin untuk meninggalkannya. "Mandi dulu ya, nanti bunda siapin makan di meja," ucap Rini. Kemudian Hendro pun langsung ke kamar mandi. Rambut gondrongnya yang diikat rapi dilepaskannya kemudian. Setelah Hendro mandi, Hendro sempat untuk bersisir. "Kok rontok sih? Berarti udah gak cocok pakai sampo itu," ucap Hendro sendirian, yang melihat rambut-rambutnya rontok dan sebagian melekat di sisir. Hendro pun keluar dari kamar mandi dengan telanjang dada. Dilihatnya, Rini telah menyiapkan makanan di meja makan. Setelah mengganti pakaian, Hendro pun menuju meja makan. Mereka makan layaknya keluarga pada umumnya, yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak di tengah-tengah. Kumpul makan. Yudi, anak mereka, kerap kali meminta adik untuk menemaninya. Namun Hendro dan Rini hanya tersenyum ketika Yudi mengatakan itu. Di sisi lain, Anggun yang sudah merasa pulih dari sakitnya pun pulang ke rumah. Dia hanya tinggal bersama ibunya yang tidak lain adalah tantenya Hendro. Kecintaannya terhadap Hendro membuatnya tidak ingin menikah dengan laki-laki lain. Namun rasa itu dia pendam sendiri, yang bahkan ibunya sendiri pun tidak mengetahui. Sudah banyak laki-laki datang melamar Anggun, namun tidak jarang ditolak mentah-mentah oleh Anggun. Meski dengan umur 35 tahun, tubuh Anggun dan wajahnya masih terbilang muda, dengan bodi yang sintal. Apalagi jika bepergian, Anggun menggunakan pakaian yang terbilang cukup seksi. Ibunya sering memarahinya dengan cara berpakaian Anggun yang seperti itu. Namun semenjak kematian sang ayah, Anggun sudah tidak mau lagi mendengar ucapan ibunya. Di dalam diri Anggun tertanam jika kematian ayahnya disebabkan oleh ibunya sendiri. Sore harinya Anggun berniat ingin menemui sang dukun yang ia temui 10 tahun yang lalu. Dia berniat ingin menghabisi Rini istrinya, Hendro, agar dia bisa menikah dengan Hendro. Tentunya dia akan membutuhkan uang yang cukup banyak. Anggun sempat termenung memikirkan di mana dia bisa mendapatkan uang yang lumayan banyak itu. Seketika dia teringat dengan tabungan ibunya yang setiap hari dia lihat untuk berangkat haji. "Apa aku ambil saja ya tabungan ibu?" Di rumahnya di dalam hati. Di sisi lain, Anggun merasa berdosa jika dia mengambil tabungan ibunya. Namun apalah daya, nafsu lebih kuat menguasainya. Ketika sang ibu pergi ke pasar membeli perlengkapan rumah, Anggun secara diam-diam masuk ke dalam kamar ibunya, lantas menggeledah isi lemari ibunya.
Dicari-carinya di sudut dalam lemari dan dia menemukan kotak kayu yang berbentuk seperti celengan dengan lubang kecil dan ada gembok yang mengunci kotak itu. Anggun yakin jika itulah celengan, lantas dia pun langsung membawanya ke kamarnya. Gembok kotak itu dipukulnya menggunakan palu dan seketika kotak itu pun terbuka. Anggun tertawa melihat isinya yang begitu banyak dengan uang 100 ribuan. "Hendro, tunggu. Sebentar lagi sayang." Terlihat sepeda motor metik melaju sore itu. Anggun yang sudah membawa sejumlah uang yang didapat dari tabungan ibunya dengan menggunakan helm dan jaket lepis. Anggun terus melaju karena jarak tempuh untuk ke rumah Mbah Pancaka sangatlah jauh. Malam pun tiba. Anggun pun sampai di persimpangan rumah Mbah Pancaka. Untuk menuju ke rumahnya harus berjalan sekitar 1 kilometer. Karena kendaraan apapun tidak masuk sebab banyak ranting pohon besar yang menghalangi jalan. Anggun mengetuk pintu. Terdengar suara lirih dari dalam rumah. "Siapa ya?" "Saya cari Mbah Pancaka," jawab Anggun. Anggun pun melangkah masuk. Ruangan itu kini terlihat sangat minim cahaya. Berbeda ketika ia pergi 10 tahun lalu. Ketika dia pergi sore hari lalu, Anggun pun masuk ke ruangan Mbah Pancaka yang biasa digunakan untuk ritual. Anggun pun duduk tepat di hadapan Mbah Pancaka. "Mau apa lagi kamu?" ucap Mbah Pancaka sambil menyirami kerisnya dengan darah segar. "Saya ingin membunuh istri Hendro, Bah," ucap Anggun dengan mata melirik ke arah Mbah Pancaka. "Saya sudah pernah mengatakan jangan lagi pernah berhubungan dengan Hendro. Tapi saya bisa membayar Mbah, berapapun itu saya akan bayar," ucap Anggun sambil mengeluarkan sejumlah uang di tasnya. Mbah Pancaka terdiam sejenak lalu mengusap-ngusap jenggotnya yang gimbal. "Dengan siapa istrinya hidup sekarang? Apakah ayah ibunya masih hidup?" ucap Mbah Pancaka. "Ayah ibunya masih hidup, namun mereka tinggal satu rumah sanak saudaranya dan hanya anaknya yang bersamanya." Lalu Mbah Pancaka merapalkan mantra. Kemenyan pun mulai dibakar. Mata Mbah Pancaka terpecah. Lama matanya terpecah. Dan setelah matanya terbuka, dia mengatakan sesuatu. "Jin itu minta usus babi sebagai makanannya. Dan dia akan menghabisi satu darah keturunan istri Hendro." Batin Anggun terasa bergetar. "Satu keturunan darah, Bah? Jadi anaknya juga?" ucap Anggun yang hanya dibalas anggukan oleh Mbah Pancaka. Anggun pun berpikir sejenak. Dia merasa tidak tega jika keponakannya ikut serta dalam perbuatannya ini. "Jika kau tidak mau, tidak apa. Tinggalkan tempat ini," ucap Mbah Pancaka. Anggun pun mengiyakan syarat itu. "Lalu berapa yang harus saya bayar, Bah?" Mbah Pancaka hanya tersenyum, namun senyum yang sedikit menyeringai. "Kau tidak perlu membayar. Mendapatkan nyawa satu keluarga saja aku sudah senang. Namun tugasmu kali ini, bawakan aku bagian dari tubuh istri Hendro tersebut. Entah itu kuku, rambut, air liur, atau apapun itu. Dan juga aku butuh foto istrinya tersebut. Akan aku tunggu 2 hari lagi," ucap Mbah Pancaka. Anggun pun menyanggupi dan akan kembali dalam waktu 2 hari. Dia pun pulang malam itu juga. Di rumah ibu Anggun telah menunggu kedatangannya. Sang ibu terus mondar-mandir tidak karuan karena uang yang ditabung selama ini hilang dan dia yakin jika anaknya yang mengambil uang itu. Hingga jam menunjukkan pukul 12 malam, Anggun tidak kunjung pulang juga. Lalu tidak tamat terdengar suara pintu terbuka yang ternyata itu adalah Anggun. Belum sempat Anggun masuk, sang ibu langsung marah-marah dan menuduh Anggun. "Ibu ini kenapa sih? Tiba-tiba nuduh saya kayak gitu," bentak Anggun kepada ibunya. "Kembalikan, Nak. Kembalikan uang tabungan ibu," ucap sang ibu sambil menangis yang terseduh-seduh. Namun Anggun bukannya kasihan. Ia justru mendorong ibunya hingga terjatuh ke lantai. Lalu meninggalkannya dan masuk ke kamar. Keesokan harinya Anggun bertamu ke rumah Hendro. Dia datang lebih pagi dan mengintai dari kejauhan untuk melihat apakah Hendro
sudah pergi ke toko rotinya atau belum. Tidak lama Hendro pun keluar dari rumah. Terlihat Rini dan anaknya mencium tangan Hendro. Setelah dirasanya Hendro sudah cukup jauh, barulah Anggun mendekat. Diketuknya pintu. Tidak lama Kiki keluar membukakan pintu. "Ata Anggun," ucap Kiki tersenyum. Anggun pun langsung mencium pipi dan menanyakan kabarnya. Terlihat Rini di balik pintu dan bersalaman dengan Anggun. Rini pun mempersilahkan Anggun masuk. Mereka berbincang layaknya sanak keluarga yang sudah lama tidak lama bertemu. Anggun pun berpura-pura sakit perut dan ingin buang air kecil. Ini pun menunjukkan kamar mandinya. Di dalam kamar mandi, Anggun berusaha mencari apa yang ia butuhkan. Diperiksanya segala sudut kamar mandi, namun tidak menemukan apa-apa. Sampai satu ketika, dia menemukan helai rambut yang rontok di sisi rambut itu. Rambut itu terlihat tidak begitu panjang dan panjangnya hanya sekitar sebahu. Anggun meyakini itu rambut Rini, meskipun Anggun tidak pernah melihat rambut Rini, karena Rini selalu menggunakan hijab. Setelah dirasanya cukup mendapatkan barang yang ia cari, Anggun pun keluar dari kamar mandi. Dia menuju dapur, melihat Rini memasak dengan Kiki yang membantunya memotong sayuran. Meski Kiki anak laki-laki, namun dia sangat rajin membantu ibunya. Di dalam hati Anggun melihat keluarga kecil Hendro ini begitu iri, dan dia pun begitu menyayangkan jika Kiki keponakannya itu harus ikut mati jika dia benar ingin menghabisi Rini. Tidak lama Anggun pun pamit pulang. Dia pun berpamitan kepada Rini. "Aku pamit pulang dulu ya, Rin. Soalnya kasihan ibu tinggal di rumah sendirian," ucap Anggun beralasan. Meskipun pada kenyataannya dia tidak menghiraukan ibunya. "Makan di sini saja ya. Ate sama Kiki, Bunda masak loh. Banyak masakannya. Enak loh, kesukaan ayah ini," ucap Kiki merayu agar Anggun tidak cepat pulang. Anggun berjongkok lalu memegang kepala Kiki. "Lain kali saja ya nak," sambil menciumnya. Mata Anggun pun berkaca-kaca seperti ingin menangis. Anak itu kemudian dia berdiri lalu pamit dengan Rini. Dengan wajah tersenyum, Rini pun membalas dengan senyuman dan mengatakan agar Anggun hati-hati di jalan. Anggun pun melangkah meninggalkan rumah Hendro. Dia pun menghidupkan motor dan berjalan pelan. Dari gang yang memasuki rumah Hendro, dia berpapasan di jalan dengan Hendro. Hendro pun tiba-tiba berhenti dengan menyilangkan motornya, menghentikan Anggun. Wajah Hendro pun merah padam. Amarah ketika itu turun dari motornya. Hendro langsung menarik rambut Anggun yang terurai panjang itu. "Aku sudah pernah bilang, jangan lagi ganggu keluargaku. Dasar wanita jalang," ucap Hendro sambil teriak. Tidak ada orang satupun di sekitar yang melihat mereka. Anggun hanya merintih kesakitan, menahan sakit karena rambutnya ditarik Hendro. "Itu, aku hanya ingin melihat sekali lagi keluarga kecilmu itu. Aku tidak bermaksud apa-apa, bajingan," ucap Anggun dengan masih menahan sakit. Hendro terdiam. Dia memperhatikan tubuh Anggun yang hanya menggunakan tank top dan celana lepis pendek ketat. "Itu, lihat dirimu, dengan menggunakan pakaian begini. Kenapa kau tidak mencari laki-laki lain? Kenapa kau masih saja mengurusi hidupku?" ucap Hendro berbisik di telinganya. Tangannya yang lain mengelus paha Anggun, sesekali memainkannya. Anggun hanya diam karena rambutnya yang masih ditarik Hendro. Lantas Hendro pun menarik keras yang membuat kepala Anggun terdongkak ke atas dengan cepat. Hendro mencium bibirnya, melumatnya dengan puas. Meski merasa sakit, Anggun sempat menikmati Hendro. Seketika Hendro melepaskannya dan menamparnya. "Sudah, aku harap ini yang terakhir dan jangan pernah ganggu aku lagi," ucapnya yang langsung melepas cengkraman tangannya itu. Anggun hanya bisa menangis. Hendro pun pergi meninggalkannya. "Hendro!" teriak Anggun dengan keras, disertai isak tangisnya. Keesokan harinya Anggun pun pergi, melaju menggunakan sepeda motornya. Perlengkapan yang diminta Bapak Jaka hanya beberapa helai rambut yang dia dapat. "Cuma ini," ucap Bapak Jaka. "Hanya itu yang bisa saya dapatkan, Bah." "Ya sudah kalau begitu, akan saya mulai." Terlihat usus babi yang bermandikan darah hitam berada di mangkuk, kepala monyet yang masih segar, dan tulang kaki kerbau yang masih berlumuran darah.
Mbah Pancaka pun mulai merapalkan mantra dengan mulut yang masih berkomat-kamit. Usus babi dililitkan ke tulang kerbau tersebut, dan kemudian beberapa helai rambut tadi dia lilitkan ke boneka jerami beserta Potor ini sewaktu menikah dengan Hendro dan Anggun yang ikut berfoto dengannya bersama keluarga. Lalu dia rendam semua barang tadi dengan darah segar dalam satu wadah. Tidak lama darah tersebut berubah hitam dan mengeluarkan bau busuk yang sangat menusuk hidung Anggun. Anggun pun sampai menutup hidung karena tidak tahan. Kemudian barang-barang tadi dimasukkan ke dalam sebuah peti kayu dengan darah yang masih menetes. Mbah Pancaka pun selesai merapalkan mantra. Dia terdiam sejenak. "Mereka sangat senang dengan apa yang sudah kau berikan," ucap Mbah Pancaka sambil tersenyum menyeringai. "Mereka?" tanya Anggun yang belum mengerti. Mbah Pancaka hanya mengangguk. Anggun pun mengerti yang dimaksud dari mereka adalah makhluk yang diundang Mbah Pancaka tersebut. "Sekarang kamu boleh pulang, nak. Semua darah keturunan ini akan habis sebelum bulan purnama besok," ucap Mbah Pancaka. Anggun pun pulang. Sebelum pulang, Anggun sempat memberikan uang sedikit. Meskipun Mbah Pancaka sudah mengatakan tidak perlu, namun Anggun tetap memberikannya sebagai ucapan terima kasih. Anggun pun melangkah dari rumah Mbah Pancaka menuju sepeda motor. Entah kenapa, Anggun merasa diikuti. Sesekali dia memegang lehernya, bulu kuduknya terasa berdiri. Sesampainya di motor, Anggun pun langsung melaju menuju rumahnya. Terlihat ibunya ada duduk di ruang tamu, namun dengan tatapan berbeda, tidak seperti biasanya. Anggun sudah biasa tidak menghiraukan orang tuanya. Dia pun langsung menuju kamar dan berbaring. Tanpa sadar dia pun tertidur. Di alam mimpi, dia bertemu dengan seseorang yang berlumuran darah dan orang itu sangat ia kenali. Orang itu adalah ayahnya sendiri. Anggun pun mendekat. "Ayah, ayah," ucap Anggun sembari berlari mendekat. Semakin dekat Anggun melihat ayahnya seperti sedang memegang sesuatu. Ayahnya memegang rambut yang terurai panjang dengan warna sedikit keputihan. Terlihat ibunya Anggun sedang terkapar dengan rambut yang ditarik ayahnya sendiri. Anggun pun melihat itu. Ketika Anggun memanggil ayahnya, ayahnya pun menoleh masih dengan wajah yang berlumuran darah. "Selama ini penyebab kematian ayah bukanlah ibumu. Itu karena kesalahan ayah sendiri yang dibunuh oleh seorang laki-laki karena telah berselingkuh dengan istrinya," ucap ayahnya sambil menangis. Anggun terkejut mendengar itu. Namun tiba-tiba Anggun berteriak dengan suara yang berubah terdengar sangat berat. "Ini kan yang kau mau," ucapnya sambil menarik rambut ibunya. Kemudian membantingnya kuat-kuat. Anggun pun berteriak, "Hentikan!" Seketika Anggun terbangun dari mimpinya. Wajah dan tubuhnya penuh keringat, sehingga sprei tidurnya pun basah. Dilihatnya jam 6 sore dan akan memasuki maghrib. Dia pun keluar kamar. Terlihat TV pun masih hidup bekas ibunya menonton. "Aduh, kebiasaan orang tua kalau habis nonton kan dimatiin," ucap Anggun yang mengomel sambil mematikan TV. Dilihatnya kamar ibunya sedang tertutup. Anggun pun ke kamar mandi bermaksud ingin membersihkan diri, karena dia sudah terbiasa cuek terhadap ibunya. Lantas dia pun begitu tidak menghiraukan mimpinya tersebut. Dia berpikir jika ibunya sedang tidur dengan kondisi kamar yang tertutup itu. Sesampainya di kamar mandi, terdengar percikan air. "Bu," dengan mengocek-ngocek matanya, Anggun pun berteriak. "Aduh, Bu, cepetan mandinya, lama bener deh," bentak Anggun. Seketika suara shower air tersebut berhenti. Anggun terdiam cukup lama. Matanya melihat-lihat ke arah dalam kamar mandi dengan pintu yang terbuat dari kaca buram tersebut. Terlihat seperti memang ada bayangan orang di dalam kamar mandi. "Bu, Bu," ucap Anggun memanggil ibunya sambil mendekat ke pintu kamar mandi tersebut. Ketika didorongnya pintu tersebut, tidak ada siapapun di dalamnya. "Aneh," batin Anggun. Anggun pun mencoba menepis semua hal aneh yang telah terjadi. Dia menghidupkan keran lalu membasuh muka secara perlahan. Dia pun mandi
dan tidak ada hal aneh apapun terjadi. Namun ketika ia sedang keramas, terdengar suara bayi menangis sangat pelan, namun terdengar jelas di telinga Anggun. Bulu kuduknya pun mulai berdiri. Anggun pun berusaha mencari-cari sumber suara dengan mendekatkan telinganya di setiap sudut ruangan. Dan suara itu terdengar jelas di dalam kloset duduk. Tangannya mulai gemetar. Dia pun memberanikan diri membuka tutup kloset duduknya tersebut. Ketika dibuka, betapa terkejutnya. Dia melihat segumpalan daging bermandikan darah berbentuk seperti bayi yang belum sempurna. Anggun pun terperanjat. Dia pun langsung berteriak. Dia meringsek mundur, menjauhi kamar mandi, menutup pintu dan langsung lari ke kamarnya. Sialan, apa-apaan ini? Kenapa ini terjadi? Apa ada kaitannya denganku ya? Batin Anggun yang merasa janggal dengan apa yang dia alami. Dia pun memutuskan besok akan menemui Pak Pancaka, menanyakan perihal ini. Malam itu Hendro pulang agak telat seperti biasa karena dia mampir ke tempat temannya hanya untuk sekedar melepas lelah dengan meminum bir. Tepat pukul 10 malam, sepeda motor Hendro pun melaju di jalanan yang terlihat sangat sepi. Dia pun melewati gang biasanya, menembus gang rumahnya. Bisa dibilang jalanan tersebut menuju rumahnya. Ketika dia masuki gang tersebut, terlihat seorang wanita tengah duduk dengan posisi membelakangi jalan. Dia mengenali wanita itu. Apa yang dilakukan wanita itu malam-malam begini? Dia pun berhenti. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Hendro sambil mendekatinya. Namun Anggun yang dilihat itu tidak menjawab apapun. Dia bahkan tidak menoleh dan masih tetap saja membelakangi Hendro. Dengan kepala tertunduk, tangisan kecil mulai terdengar di telinga Hendro. Kamu kenapa? Sambil memegang pundak Anggun. Ketika Anggun menoleh, betapa terkejutnya. Hendro melihat wajah Anggun yang hancur serta penuh dengan bercak darah. Hendro pun berteriak sambil membuang mukanya dan menutupi dengan tangan. Ketika dia kembali melihat Anggun sudah tidak ada. Ada apa? Mungkin hanya halusinasiku saja, batin Hendro. Lama dia terdiam, kemudian dia pun kembali menuju sepeda motor dan langsung pulang ke rumahnya. Malam itu suasana rumah begitu lain bagi Hendro. Entah apa perasaannya atau mungkin karena jam terlalu larut. Hendro pun memarkirkan motornya di tempat biasa. Bajunya terlihat basah karena berkeringat. Masih teringat di benaknya bagaimana wajah Anggun yang dilihatnya waktu itu, yang hancur dan sangat mengerikan. Kok panas ya? Atau aku mandi dulu lah sebelum tidur, ucapnya sendirian. Dia pun melangkah ke kamar mandi dengan tubuh telanjang dada. Rambutnya yang gondrong pun dilepaskan ikatannya. Ketika Hendro membasahi rambutnya dengan guyuran air, rambutnya pun terasa sangat gatal. Diambillah sabun lalu digosokkannya. Rasa gatal itu pun berkurang, namun perlahan rambutnya yang mulai rontok. Hah? Kenapa ini? Ucap Hendro yang masih menggaruk kepalanya. Terlihat rambutnya yang tebal pun menjadi menipis, sehingga kulit kepala kelihatan. Meski masih panjang, dia pun menyudahi mandinya. Ketika dia keluar melangkah dari kamar mandi, dia melihat anaknya Kiki sedang tertawa sendirian, layaknya seperti anak-anak bermain. Kiki tertawa. Nak, kamu kenapa? Udah malam ini, ayo cepat tidur, ucap Hendro yang menghampiri Kiki. Kiki lagi main sama dedek kecil, ucap Kiki yang masih asik bermain. Hendro pun merasa aneh. Nih kenalin, papanya Kiki. Apa? Itu papa kamu juga? Ya sudah, kalau begitu kita saudara ya, ucap Kiki berbicara sendirian. Tidak tahan mendengarnya, Hendro pun menarik paksa Kiki masuk ke dalam kamar. Ayo cepat, bentak Hendro yang tiba-tiba marah. Kiki pun menangis mendengar tangisan Kiki. Rini pun terbangun dari tidurnya. Dilihatnya Hendro dan Kiki tengah berada di depan pintu kamar. Ada apa mas? Kok ribut? Kamu kenapa nak? Ucap Rini yang terkejut. Ini anak kamu udah gila. Bisa-bisanya dia bicara sendirian, ucap Hendro yang masih marah. Kiki yang masih menangis lantas berontak, melepaskan genggaman tangan Hendro dan langsung mendekat ke Rini. Rini pun memeluknya.
"Ada apa, Nak? Kamu kenapa keluar kamar?" tanya Rini kepada Kiki yang sambil sesekukan menangis. Kiki mengatakan, "Tadi ada dedek kecil ngajakin Kiki main." Terus belum sempat Kiki mengatakan, raut wajah Hendro sudah berubah dan seketika tangannya ingin menampar Kiki, namun ditahan oleh Rini. "Mas, sudah, cukup," ucap Rini dengan tegas. Rini pun langsung membawa Kiki ke kamarnya dan meninggalkan Hendro sendirian di kamar tanpa sepatah kata keluar dari mulut Rini. Dia pun langsung melangkah keluar. Rini yang biasanya sangat menghormati suaminya ini berubah melihat perlakuan Hendro yang tidak biasanya. Biasa bermain kasar dengan anaknya itu. Malam itu Hendro tidur sendirian di kamar. Tidurnya malam itu terasa sangat tidak nyaman. Beberapa kali dia sering terbangun dan merasakan seperti ada sesuatu yang mengawasinya di kamar Kiki. Rini pun kembali menanyakan perihal dia bisa keluar kamarnya. Kiki pun menjelaskan kepada Rini, namun ketika Kiki mengatakan jika adik kecil yang dimaksud Kiki tersebut mengajaknya pergi, Rini terkejut. Lantas dia pun langsung memeluk Kiki. Rini tahu jika itu adalah makhluk lain yang berusaha membawa anaknya. "Aku harus membawa Kiki ke rumah Pak Dek," batin Rini. Rini pun kembali menidurkan anaknya itu. Pagi harinya Rini terbangun kesiangan. Dilihatnya Kiki masih ada di dekatnya. Rini pun melangkah keluar dari kamar Kiki. Pintu kamar Hendro pun terbuka. Ketika dia melihat ke dalam, Hendro sudah tidak ada di kamar. "Mas Hendro pasti marah sampai-sampai dia tidak membangunkanku," ucap Rini. Dilihatnya jam sudah hampir jam 9. Hari itu pun Rini membangunkan Kiki untuk mengajaknya segera memasak dan mengantarkan makanan ke toko roti. Sikap Kiki terlihat tidak biasa. Seringkali tatapan Kiki seperti kosong dan tidak bersemangat. Rini pun mempercepat masakannya. Dia berpikir harus segera membawa anaknya itu ke rumah Pak D-nya. Hingga ketika Rini sudah hampir selesai memasak, buah kaldu hanya tinggal menunggu air kaldunya mendidih. Rini pun meninggalkan dapur sebentar untuk ke kamar mandi. Dia meninggalkan Kiki sendirian di dapur. Tidak lama Rini pun kembali ke dapur. Betapa terkejutnya melihat Kiki yang berjalan tertatih mendekati kaldu itu. Rini pun berteriak dengan cepat. Rini berlari ingin menangkap Kiki. Baru saja tangan Kiki ingin meraih kaldu itu, langsung ditahan oleh Rini dan langsung menggendong Kiki menjauh dari kompor tempat kaldu itu dimasak. Kamu kenapa, Nak?" ucap Rini yang cemas. "Itu mah dedek kecil ngajakin main," ucap Kiki dengan tatapan kosong. Rini pun langsung bergegas matikan kompor tadi dan langsung mengganti pakaiannya. "Ayo, kita harus ke rumah Mbah," ucap Rini yang buru-buru. Dia begitu takut jika Kiki kenapa-napa. Jika tidak ditangani sekarang, makanan yang seharusnya dibawa untuk Hendro tidak lagi dihiraukan. Dia begitu memikirkan anaknya itu. Rini pun berjalan melewati gang, sehingga sampai di tepi jalan dia menunggu taksi atau angkot yang lewat. Taksi pun melaju ke arahnya yang telah ditentukan oleh Rini. Sesampainya di rumah Pak D, Rini pun mengetuk pintu. Terdengar suara seorang wanita parubaya membukakan pintu. Ada Nak Rini sama Kiki," ucap wanita itu. Rini pun langsung menyalami tangan wanita itu dan dipersilakan masuk olehnya. "Pak D, kemana ya, Bude?" "Pak D lagi ada urusan. Malam mungkin baru pulang." "Ada apa, Nak?" ucapnya. "Ini loh Bude, Kiki digangguin jin," ucap Rini. Bude pun terkejut. "Kok bisa, Nak? Pantesan Bude lihat dari tadi Kiki tidak seperti biasanya." "Iya, gak tahu Bude," ucap Rini. "Ya sudah, tunggu saja di sini. Tungguin, bentar Pak Demu juga pulang." Motor melaju sekencang-kencangnya. Anggun sudah tidak tahan dengan macam-macam gangguan yang dialaminya. Dia pun melaju ke rumah Mbah Sancaka dengan menggunakan helm kaca gelap yang biasa ia pakai. Ketika Anggun melaju di depan, terlihat dua mobil truk yang sedang berjalan dari arah tengah melaju tanpa sadar. Anggun melaju tidak menyadarinya sampai terdengar suara teriakan. Hari pun mulai petang.
Pade Rini tidak kunjung juga datang. Kini tinggal Kiki mulai aneh. Tubuhnya sesekali terlihat kejang-kejang dengan mata melotot. Rini pun menangis terlihat kondisi anaknya yang seperti itu. "Bude, tolong lihat kondisi Kiki," ucap Rini sambil menangis. Bude sehingga menyuruh membawa Kiki ke kamar. Kemudian membawa 4 kain selimut. "Ikat kedua kaki dan tangannya," ucap Bude. Rini terdiam. "Cepat Rini." "Saya tidak tega Bude," ucap Rini yang masih menangis. "Hanya sampai menunggu pademu pulang," ucap Bude sambil mengikat Kiki dengan berderai air mata. Rini pun mengikat Kiki. Kiki pun telah diikat. Dia mulai berontak. Namun kaki dan tangannya telah terikat. Tidak lama mulut Kiki mengeluarkan darah akibat lidah yang sengaja digigitnya. Melihat itu Rini pun memeluk Kiki dan dia pun tidak berhenti menangis. Berhenti Kiki." Kiki terus menggigit lidahnya sendiri. Tangisan Rini pun semakin pecah. Hingga akhirnya malah tibalah Pak D ke rumah. "Assalamualaikum." Terdengar suara dari luar pintu. Bude pun langsung berlari dan membukakan pintu. "Pak, cepetan Pak, Kiki Pak," ucap Bude dengan gelagat tidak karuan. Bade seolah mengerti dan langsung berlari menuju kamar. Terlihat Rini yang masih saja menangis dan memeluk Kiki. Tolong anak saya Bade." Bade hanya diam. Kemudian Bade memegang kepala Kiki. Dia memejamkan mata dengan raut wajah yang berubah seperti marah. Bade seperti menyentak sesuatu dari rambut Kiki dan seketika Kiki tidak sadarkan diri. Terlihat Bade pun berkeringat. Dia mengatur napas. "Suamimu di mana?" Itulah yang pertama kali Bade tanyakan kepada Rini. "Dari pagi dia pergi kerja Bade. Saya bahkan belum ketemu dia." "Semua yang punya sangkut paut darah dengan suamimu dalam bahaya. Terutama suamimu. Aku harus segera pergi menolong dia. Jaga anakmu selagi aku pergi," ucap Bade. Kemudian Bade pun pergi dengan membawa tongkat yang panjang 1,5 meter. Malam itu Bade pun pergi entah kemana menggunakan sepeda motornya. Ketika di perjalanan yang cukup lumayan jauh, Bade melihat orang ramai-ramai dengan 2 mobil truk di tepian jalan. Terlihat salah satu ban mobil truk itu bersimpah darah dan di sisi pinggir jalan lainnya terlihat motor metik terbelah 2. Bade tidak mengenali motor itu karena kondisi motor yang sudah hancur. Dia pun kembali melaju hingga di bagian pelosok. Tidak lama dia pun berhenti di tepian jalan yang sangat gelap. Yang di tepiannya adalah semak belukar. Dengan membawa tongkat dan tanpa penerangan, Bade pun memejamkan mata. Bade seketika berubah seperti lebih berwibawa dengan memegang tongkat seperti yang dilakukan petinggi negara ketika sedang menghadiri upacara penting. Bade pun memasuki hutan, melangkah dengan jalan yang penuh wibawa. Tidak jauh terlihat ada pohon beringin yang sangat besar. Bade berhenti, entah berkomunikasi dengan siapa. Dia menundukkan kepala seperti memberi hormat. "Mohon maaf jika mengganggu pestanya. Boleh saya meminta sedikit makanannya?" Suara terdengar dari mulut Bade dengan sangat berat. Namun tidak tahu dia berkomunikasi dengan siapa. "Jika saya tidak boleh meminta, kalau begitu tolong saya meminta 1 nyawa saja." Beberapa kali Bade mengangguk. Kemudian Bade melangkah mendekat ke pohon beringin. Lalu di bawah pohon beringin terlihat ada sebuah peti kayu. Bade pun mengambilnya. "Terima kasih sebelumnya. Saya mohon maaf telah mengganggu." Setelah itu Bade pun melangkah lagi keluar hutan hingga sampai di motor yang diparkirkan tadi. Dia kembali sadar, wajahnya berubah pucat dengan keringat di keningnya. Kemudian Bade pun kembali pulang dengan membawa peti itu ke rumahnya. Dengan cepat Bade masuk ke rumah dan langsung menuju ke belakang rumah. Bude yang melihat itu pun langsung mengikutinya. "Peti apa itu Pak?" ucap Bude. "Sudah, sekarang cepat kamu nyalakan api." Bade pun membuka peti tadi. Terlihat sebuah tulang kaki kerbau yang diikat dengan usus. Baunya sangat busuk hingga Bade hampir tidak tahan. Dibukanya perlahan usus itu dari lilitannya.
Lalu di lilitan itu ada sebuah boneka jerami yang terikat bersama foto pernikahan Rini dan Hendro bersama keluarga Hendro. Lalu terselip seperti rambut yang terlilit bersama usus itu. Perlahan semuanya Pak D pisahkan dan dibakarnya satu persatu, kecuali fotonya. Setelah semua sudah selesai, Pak D dan Bu D pun kembali ke kamar. "Gimana Pak, sudah selesai?" tanya Rini. Terlihat matanya sudah bengkak akibat terus menangis. "Nyawa Kiki selamat, tapi kenapa Pak D?" Pak D seperti sangat berat ingin mengatakannya. "Suami kamu sudah meninggal," bagai disambar petir. Rini sangat shock mendengarnya. Dia kembali menangis jadi-jadinya. "Entah siapa yang melakukan ini. Suamimu telah terkena santet yang menghabiskan semua keturunan darah suamimu. Dengan rambut suamimu sebagai sampelnya. Sangat mengerikan. Santet itu memberikan satu keturunan darah kepada kerajaan yang sangat kuat. Sampai Datu pun tidak sanggup untuk melawan. Untungnya nyawa anakmu bisa dinegosiasi dengan cara baik-baik." Rini bingung harus sedih atau senang. Namun dia tetap saja menangis. Ternyata waktu itu rambut yang diambil Anggun saat dia masuk ke kamar mandi rumah Rini itu adalah rambut Hendro yang sering rontok dan tertinggal di sisir. Sehingga keesokan harinya Pak D, Bu D, dan Rini pun pulang ke rumah. Hari ini terlihat polisi sudah berada di depan rumahnya sambil mengetuk-ketuk pintu rumahnya. "Maaf Pak, mau cari siapa ya?" ucap Rini yang menghampiri polisi itu. "Maaf, apa benar ini rumahnya Bapak Hendro?" "Iya benar, saya istrinya. Saya ingin memberitahukan jika salah satu keluarga Pak Hendro mengalami kecelakaan. Setelah mengumpulkan beberapa barang di TKP, korban kecelakaan itu bernama Anggun. Kami sudah datang ke rumahnya, tapi beberapa kali kami mengetuk pintunya, tidak terdengar ada orang. Dengan kondisi pintu yang tidak terkunci, kami memeriksa dan menemukan mayat wanita parubaya tergantung di kamar." Lagi-lagi Rini menangis. Bude pun memeluknya untuk menenangkan. "Dan sekarang kami mau bertanya, di mana keberadaan Pak Hendro? Karena beberapa hari lalu ada saksi mata mengatakan saudari Anggun sempat bertengkar dengan Pak Hendro." Sambil menangis, Rini mengatakan tidak mengetahui keberadaan suaminya sekarang. Dia hanya mengatakan pagi itu ketika dia bangun, Hendro sudah tidak ada di kamar dan kemungkinan pergi ke toko roti miliknya. Polisi pun bergerak menuju toko roti tersebut, diikuti Rini dan yang lainnya. Dengan pintu yang tidak terkunci, polisi masuk dan melihat Hendro sudah tidak bernyawa dengan kepala masuk ke pemanggang roti. Wajahnya mengelupas akibat terpanggang. Semua merasa bingung dengan kejadian ini. Kemudian polisi membawa Rini ke kantor untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Itulah sisi gelap dari kejamnya sebuah santet. Dapat merugikan beberapa pihak. Jangan sesekali menghalalkan segala cara hanya karena nafsu ingin memiliki yang sudah bukan takdir. Dan cerita pun selesai. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Terima kasih bagi yang sudah hadir dan mau mampir ke channel ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dijadikan pembelajaran dan tentunya dapat menghibur kalian semua. Wassalam.